Baik, alhamdulillah kita lanjutkan ayat-ayat tentang kafalah. Kafalah itu artinya adalah dalam hal ini dikatakan ana wa kafilul yatim kahatain ya. Saya ya Nabi SAW itu dengan kafil yatim itu seperti dua jari. Kafil yatim berarti adalah orang yang menanggung kehidupan yatim ya. Jadi kafalah itu artinya adalah menjamin, menanggung gitu ya, atau merekomendasikan atau menggaransikan gitu ya. Jadi kafalah misalnya saya misalnya itu apa mau misalnya itu apa ya. Jadi saya dengan seseorang, kemudian seseorang itu saya jamin kehidupannya ya, saya jamin misalnya kebutuhannya, atau saya jamin dia itu amanah, nanti jadi kayak bank guarantee ya, garansi bank. Saya jamin orang ini amanah dan bisa membayar utang. Jadi kafalah itu adalah jaminan atau tanggungan gitu ya, itu singkatnya. Nanti kita akan lihat definisinya. Baik, ayat terkait dengan kafalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ya, ayat ke-72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu nafqidu suwa'al malik waliman jaa bihi himlun ba'irin wa ana bihi za'im. Penyeru-penyeru itu berseru ya, ini adalah para prajurit raja, kami kehilangan piala raja, dan siapa saja yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Wa ana bihi zaim ya. Jadi wa ana bihi zaim, dan saya sebagai penjamin, zaim ya artinya yang menjamin, yang artinya itu apa? Yang menjamin, kemudian tadi yang menanggung atas keamanannya. Jadi ini adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana nanti skenario yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah meletakkan piala raja di salah satu tempat atau di salah satu bawaan dari saudara-saudaranya. Nah, maka ketika piala raja itu tidak ada, maka kemudian prajurit itu mengatakan, piala raja hilang gitu ya. Siapa saja nih, kayak semacam sayembara. Nanti dalam muamalah itu namanya jualah ya. Nah, siapa saja yang mendapatkan, yang bisa mengembalikannya, maka dia akan dapat akan dapat hadiah, yaitu bahan makanan seberat beban unta, dan kami ya, dan saya akan menjamin, dia akan menjamin, akan menanggung, akan menjaga keamanannya ya. Wa ana bihi zaim. Jadi konteks ayat ini tentang kafalah itu wa ana bihi zaim ya. Jadi prajurit itu mengatakan, saya yang akan menjamin, menjaga, melindungi, menggaransikan dari keamanan orang tersebut ya. Sebenarnya ayat ini juga nanti masuk ke dalam jualah ya, tapi nanti kita gunakan di sini untuk yang kafalah. Itu yang pertama. Yang kedua di surat Yusuf juga ayat ke-66 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallahi la ta'tunani bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawa kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Nah, ini tadi ini sebelumnya ya. Dari sebelum Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang ke Mesir, maka siapa? Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf ini kan tidak mau melepaskan anak terakhirnya. Dalam riwayat itu menyebutkan adalah siapa? Namanya adalah Bunyamin gitu ya. Maka ketika Bunyamin itu diajak oleh kakak-kakaknya ya, Nabi Yakub itu nggak mau gitu ya, nggak mau, tapi nggak mau untuk membawa untuk Bunyamin itu dibawa oleh kakak-kakaknya, kecuali mau sikon minallah, artinya kakak itu menjamin ya, menjamin untuk menjaga siapa? Bunyamin itu ya. Nah, jadi ada jaminan, ada tanggungan, pokoknya ada beban yang menjadi tadinya punya dia tapi kemudian menjadi milik orang lain, atau menjadi tanggungan orang lain, seperti itu ya. Ini yang dalam praktek nanti sebenarnya itu seperti garansi. Pokoknya
Saya mau mengirim mobil dari sini sampai ke Surabaya misalnya, ya. Nah, kemudian ada orang lain mengatakan, ya udah, pokoknya saya jamin ya mobil ini sampai Surabaya itu dengan selamat. Tapi syaratnya bayar ke saya. Oh, nanti itu berarti nanti masuk ke dalam kayak asuransi jadinya, ya. Nanti di terakhir saya akan bicara tentang ternyata akad-akad yang tadi non profit oriented pun zaman sekarang itu bisa menjadi profit oriented. Ini nanti masuk ke dalam kaidah ya, dikatakan taqayyul fatwa bi taqayyul azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Nanti kita akan diskusi, ya. Oke, berikutnya di surat Ali Imran ayat ke-37. Jangan sampai salah mengucapkan ya, bukan Al Imran tetapi Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, Imran itu ya nama orang, Imran keluarga Imran, ya. Dikatakan ya di Ali Imran ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajadaha indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, ya. Maka Robnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Maka kemudian Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, ya. Oke. Surat Ali Imran ayat ke-37, ini asbabun nuzulnya ada kisah tentang ya keluarga Ali Imran, keluarga Imran, bukan keluarga Ali Imran, ya. Ali itu artinya dalam bahasa Arab itu artinya keluarga, ya. Jadi keluarga Imran. Nah, keluarga Imran itu nanti anaknya itu bernama siapa? Maryam, ya. Orang Indonesia menyebutnya Siti Maryam, ya. Dalam agama Kristen itu adalah Maria gitu, ya. Yang betul adalah Maryam, ya. Nah, Maryam ini adalah nanti keponakannya dari Zakaria, ya. Zakaria nanti punya anak namanya Yahya, ya. Jadi nazarnya siapa? Nazarnya Imron itu adalah ketika nazar, tahu ya, janjinya Imron itu ketika punya anak, maka anaknya itu akan istilahnya itu dijadikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, qadarullah kemudian anaknya Imron ini ternyata adalah perempuan, yaitu Maryam, ya, atau Maria tadi itu, ya. Maka kemudian tetap saja, ya, walaupun laisa dzakaru kal unsa, walaupun laki-laki itu beda dengan perempuan, tapi kemudian ya kedudukannya itu sama. Maka kemudian Maryam itu, ya, pekerjaannya atau kegiatannya, aktivitasnya itu adalah ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan nazar dari Imron, ya. Nah, kemudian siapa yang menanggungnya itu, ya tadi bukan berarti berbeda kemudian tanpa makan, ya, otomatis di situ kemudian apa, Zakaria yang menjaminnya, ya. Di situ katakan wakafalaha Zakaria, maka Nabi Zakaria itu kemudian memeliharanya, memberi makannya, memberi tempat untuk istirahat, gitu, ya, memberikan minum dan lain sebagainya, ya. Maka ketika Zakaria itu masuk ke di mihrab, tempat ibadahnya Maryam, ya, maka di situ ada makanan, ya. Qala Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Jadi ketika masuk selalu ada makanan, maka ditanya tuh kenapa? Oh, makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan lah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Oke, keywordnya adalah wakafalaha Zakaria. Nabi Zakaria mengkafil atau menjamin dari kehidupan siapa? Maryam, ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwasannya ada kata-kata kafil atau kafalah yang artinya adalah jaminan. Oke? Jadi Yusuf 72, kemudian Yusuf 66 dan surat Ali Imran 37 ini mendukung atau mengandung di sana ada unsur kafalah, ya, menjamin, menanggung, memelihara, ya. Kemudian di hadis tentang kafalah ini adalah satu hadis riwayat Ibnu Majah, nanti boleh dicari yang lainnya. Dikatakan Nabi SAW bersabda, az-zaimu gharim wadainu maqdi, ya.
penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Nanti masuk juga ke dalam hawalah ya, ada pengalihan utang ya, tapi di sini adalah kafil. Ya bisa juga seseorang ketika misalnya begini, ketika seseorang itu punya utang gitu ya, kemudian ada orang lain yang mengatakan oke, utang ini saya akan bayar. Nah, nanti di situ ada dua akad tuh sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah hiwalah atau hawalah, di mana utangnya itu, utang seseorang itu dia berpindah ke orang lain, tapi di sisi lain orangnya itu adalah kafil. Kenapa? Karena dia itu menjamin utang orang lain tersebut. Dia yang akan menjamin, menjadi garansi dia yang akan bayar. Nah, itu adalah ayat dan hadis tentang kafalah. Tadi kafalah apa? Ad-dhaman atau jaminan, atau hamalah atau beban, dan juga za'mah. Tadi ada za'im ya, artinya adalah tanggungan. Berarti menjamin, mengambil alih beban, kemudian juga menanggung, itu adalah kafalah. Syekh Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan bahwa al-kafalah itu adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asal dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan. Sama juga misalnya ada saya dengan teman itu melakukan pekerjaan, kemudian kepada orang lain. Nah, kemudian saya mengatakan oke, pekerjaan dia itu akan saya tanggung. Artinya saya memiliki beban untuk untuk melakukan pekerjaan orang yang saya tanggung tersebut. Kemudian Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban yang lainnya. Jadi saya udah punya beban, tapi kemudian beban orang lain saya ambil, maka itu adalah mengumpulkan satu beban dengan beban yang lainnya. Artinya ya pengalihan beban dan tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab. Ini tentu saja nanti yang sifatnya adalah positif. Berarti kafalah adalah suatu tindakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, utang, barang, atau pekerjaan. Nah, ini terkait dengan jiwa sebenarnya sedikit bermasalah gitu ya, dalam artian itu ketika orang itu dihukum bunuh misalnya gitu ya, boleh nggak dipindahkan ke yang lain? Wallahu a'lam ya, pendapat yang benar tadi saya katakan itu kalau jiwa itu tidak diperbolehkan, tapi kalau barang, benda, uang, pekerjaan itu diperbolehkan. Oke, ini adalah kafalah ya, hadhihi hiya ma al makna makna al kafalah ya. Al kafalah lughatan ma'khudatun minal kafal wa minhu qauluhum qad takallaftu bi syai'in idza alzamathu nafsi ya, tadi sudah disebutkan. Sedangkan secara kafalah secara istilah wa arafaha jumhurul hanafiyah bi annaha dhammu zimmatul kafir ila zimmatil asil fi matalabati bin nafsi au dain au ain. Tadi yang saya terjemahkan di awal ya, yang ini nih ya, bahwa kafalah adalah tindakan ya, tanggungan orang yang menanggung dengan jiwa, tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, dan juga pekerjaan. Jadi mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain gitu ya. Jadi ada kafilnya. Demikian juga dikatakan Syafi'i ya, kafalah itu adalah domanul a'yan bi dainihi atau bi dainihi ya, itu juga makna dari kafalah ya. Kemudian tadi dikatakan ayatnya ada, kemudian hadisnya faqad ajma'al muslimuna ala jawazi dhamanu fil jumlah. Jadi umat Islam juga bersepakat tentang jawaz, bolehnya ya doman atau menjamin ya. Wa amal kafalah faqad qala Imamul Muwafiq Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah mengatakan wa qala Syafi'i fi ba'di aqwali. Imam Syafi'i mengatakan al kafalatu bil badan dhaifah. Wahtalafa ashabu faminhum man qala hiya sahihah qaulan wahidan wa innama arada annaha dhaifah fil qiyas wa in kanat sabitah bil ijma' wal asar. Jadi tadi saya sebutkan bahwa jaminan atau kafalah, tanggungan dalam bentuk nafas atau jiwa, itu sebagian menganggap itu tidak diperbolehkan ya, dan ini pendapat yang sahih. Ketika seorang itu misalnya dihukum mati kemudian digantikan orang-orang lain, ya tentu saja tidak boleh. Wah, saya menjamin nih, ya nggak boleh gitu. Apalagi sampai mengatakan oh saya dijamin misalnya mungkin orang-orang yang nggak paham agama gitu bisa mengatakan
udah saya jamin deh pasti benar gitu ya, udah saya jamin deh, atau mungkin ada yang sampai berani mengatakan apa misalnya dijamin deh kalau mamanya itu masuk surga dan sebagainya. Itu tidak boleh menjamin sesuatu yang belum jelas gitu ya. Jaminannya utang saya jamin boleh, pekerjaan saya jamin boleh, di apa ya bahasa itu ya, di tackle gitu ya, digantikan lah pokoknya kafalah itu ya. Nah rukunnya, ini rukun ada kafil otomatis ya, wa huwa syakhsun ladzi iltizamu bil ikhdari aw daf'ul mal. Jadi kafil orang yang menjamin, makful berarti orang yang dijamin ya, kemudian makful anhu berarti bendanya, pekerjaannya atau hartanya ya, kemudian makful bihi berarti wa huwal haqqus sabit alal makful anhu sawaun fi malihi au badani ya. Jadi ya berarti sesuatu yang menjadi jaminannya, kemudian ada sighot, ada ijab dan qabul ya. Selalu saya ucapkan ijab dan qabul itu ya bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan isyarat ya. Isyarat klik saja itu sudah menjadi bagian dari sighot ya. Nah syaratnya berarti nanti terkait dengan kafilnya, berarti dia memang mampu, kemudian juga sudah dewasa, sudah balik gitu ya, sudah balik. Kemudian harta yang dijadikan kafalah itu juga adalah ayakunal mal fi kafalatid dain sabitan fi dhimmah. Jadi dia betul-betul memang perlu untuk apa istilahnya itu, utangnya itu harus dibayar gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang belum jelas. Aplikasi kafalah ini terkait dengan tadi ada kewajiban ya. Ini di perbankan misalnya nasabah punya utang gitu ya. Kemudian lembaga keuangan itu akan menjamin untuk membayarnya. Ini seperti ini ya, apa namanya, apa disebut dengan take over. Iya, bahasa itu take over ya. Jadi misalnya nasabah, seseorang itu punya utang ke bank konvensional nih ya gitu ya, rumah nih misalkan dia belum tahu, dia mengambil apa utang ya, dia mengambil rumah dengan utang ke bank konvensional, kemudian bank syariah itu akan take over nih. Nah dalam hal ini memang tadi kafalah yang tadinya non profit oriented itu dia berubah menjadi apa, menjadi profit oriented. Hal hadza yajuz amla ya, boleh nggak nih gitu ya. Nah kalau ulama klasik sebagian tidak membolehkan, tetapi ulama kontemporer termasuk juga Dewan Syariah Nasional DSN MUI membolehkan akad-akad non profit oriented, akad-akad sosial. Nanti dalam muamalah kita kenal akad-akad tabaru, itu menjadi akad atau bisa menjadi yang sifatnya itu tabar tijari, yang mendapatkan apa keuntungan